Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Tambihun utawi iki iku tambihun, tambahan. Sifatnya seperti peringatan, mengingatkan ada problem pada pembahasan penamaan surat. Kalau dari uraian sebelumnya ini akan terbetik apa yang ngarani, kalau melihat riwayat, melihat pembahasan yang disajikan itu seperti ini, sepertinya itu penamaannya sakarpe dewi, maksudnya atas inisiatif dari para sahabat, atau paling banter ke Ibnu Abbas, itulah Ibnu Mas'ud dan beberapa orang-orang yang lain. Jadi menamakan surah itu berdasarkan inisiatif dari mereka, seolah-olah begitu, sehingga muncul perdebatan, muncul diskusi, meskipun sebenarnya entah diskusi ini diadakan atau tidak, tapi yang jelas ada yang membahas. Karena itu Asyuyuti di sini menampilkan langsung dengan namanya Qala Zarkashi. Jadi amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin Asyuyuti rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina bibarakatihi wa asrari fid dharain. Langsung mengutip ungkapan Az-Zarkashi. Asyuyuti langsung mengutip itu. Qala, ngendika sapa Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi fil Burhan, ing dalam kitab Al-Burhan karya Az-Zarkashi, ngendikane yang bagi sepantasnya atau seyogyanya opo al-bahthu, membahas atau golei anti adadil asami, saking milang-milang piro-piro jeneng. Maksudnya menyebutkan satu surah, bahwa surat tersebut memiliki beberapa nama, itu seyogyanya dibahas. Pembahasannya bagaimana? Hal huwa taufiqiyun, apakah huwa utawi iku ti'dadil asami. Tauqifiyun iku dari Nabi, tauqifi, instruktif, sifatnya dari Nabi. Au bima, atau kelawan barang. Yadharu kang pertelo opo ma. Manya itu minal munasabati, saking piro-piro persesuaian. Itu sebenarnya instruksi dari Nabi atau berdasarkan kesesuaian dengan isi surat atau hal yang unik dari surat itu. Fa in kana tsani, mongko lamun ono opo jawabane iku atsania ingkang nomor loro, maksudnya atas inisiatif orang per orang sahabat waktu itu, dengan melihat persesuaian yang ada antara nama dengan yang ada di dalam surat. Jika itu pertimbangannya, fala ya'dama, moko ora bakal kelangan al-fatinu sapa wong kang cerdas, ayastakhrija ing yen to ngetokno. Istakhraja itu ngetokno dengan surit, ada usaha. Istakhraja yastakhriju, mengeluarkan dengan usaha jerih payah, ada ijtihadnya. Mengeluarkan mingkul li suratin, saking saben-saben surat, ma'aniya ing pira-pira makna, kathiratan ingkang kathah, tak tadi kang nuntut apa iku ma'ani kathirah, istiqaqa asma'in ing pecahnya
atau diambilnya beberapa nama, laha kaduwe iku surah. Jadi jika kemungkinannya kedua, bahwa penamaan surat itu berdasarkan persesuaian antara nama dengan isi surat, maka tidak menutup kemungkinan orang yang cerdas akan punya inisiatif sendiri untuk menamakan masing-masing surat sesuai dengan pecahan kata yang terdapat dalam surat itu. Jadi otoritasnya tidak pada Nabi penamaan surat itu, bukan tauqifi lagi. Jadi berdasarkan inisiatif atau kesan emosional atau spiritual pada masing-masing sahabat. Seperti Ibnu Mas'ud, ini bukan surat Taubah, ini suratul Azab ini. Nah gitu. Atau apalagi seperti yang sudah kita bahas itu, yang sudah disajikan oleh Asy'uti, kan ada kesan seperti itu. Ibnu Abbas yang sering diriwayatkan itu. Beberapa surat mungkin tidak ada riwayatnya, tapi di sini akan dibahas nanti. Yang tidak ada kenapa disebut Bani Israil, meskipun alasannya begitu jelas. Oke, itu diskusinya. Tapi kalau memang betul kemungkinan bahwa orang yang cerdas punya kemampuan tertentu sehingga dia bisa mengidentifikasi nama surat, mengidentifikasi ini layaknya dikasih nama ini yang pas ini daripada nama yang umum dikenal gitu misalkan. Nah kemungkinan yang kedua itu wahwalan utawi istikhrajul fatin. Jadi wahwalan utawi istikhraj, baliknya ke istikhraj, yastakhrija ini ba'idun adoh, artinya itu tidak mungkin. Bukan dalam arti begini, wah nek sakarepe dhewe wis adoh lah kemungkinan itu, karena Al-Quran istimewa, jadi tidak mungkin dilakukan serampangan dalam penamaan setiap suratnya, jauhlah kemungkinan itu. Lalu kemudian diskusi berikutnya, wala ngendika sapa Imam Az-Zarkashi, wayam bagi an-nadhru, wayam bagi lan sayoknya an-nadhru opo ningali atau mempertimbangkan fi ikhtisasi kulli suratin ing dalem kekhususan masing-masing surat bima kelawan barang sumiat kang den jenengi apa surah bihi kelawan ma. Jadi harus dilihat kekhususan surat ini dengan nama suratnya, perlu dipertimbangkan ulang. Itu perlu dilihat, itu harus dilihat, direnungkan. An-nadhru fi itu merenungkan, itu direnungkan. Wala syakkalan orang keraguan iku maujud annal araba, bahwa sesungguhnya orang Arab turai iku memelihara sapa orang Arab fi katsirin ing dalem kathah minal musammayati saking pira-pira barang kang den jenengi. Memelihara nopo akhdha asma'iha ing njupuk pira-pira jenenge musammayat, njupuke min nadirin saking barang kang langka, au mustaghrabin utawa barang kang dianggap aneh. Yakunu kang ono opo nadir lan mustaghrab fisyai'i iku ing dalam sesuatu yang dinamai, entah itu min kholkin penciptaan, jadi bentuk penciptaannya, au sifatin atau sifat karakteristik, takhusu kang mengkhususi opo iku sifat hu ing iku syai'. Jadi orang Arab mesti memelihara itu. Jadi tidak mungkin menamakan sesuatu dengan nama yang tidak ada di dalam sesuatu itu, ciri-cirinya atau bentuknya atau apanya, karakteristiknya. Atau kemungkinan lagi au yakunu utawa ono opo nadir itu ma'ahu ing dalam sartane syai' iku ahkama luwih kuat au aktsara utawa luwih akeh au asbaqa utawa luwih dhisik. Jadi sesuatu nama itu diambil dari sisi lain pada sesuatu itu, entah itu pertimbangan kekuatan, pertimbangan kuantitas, atau pertimbangan lebih dulu ada di dalam sesuatu itu. Li idroki roi krono nggaduke wong kang ningali lil musamma maring barang kang den jenengi. Nanti kayak gunung dijenengno Jabalun mergo apa?
Seperti orang Jawa menamakan garwo mergo segarane nyawa, entah apa itu otak adik gaduknya begitu. Ini di Jawa mungkin ya disebut otak adik gaduk, tapi diskusinya memang begini. Wa yusammuna lan jenengi sapa wong Arab al jumlata ing sejumlah sekumpulan minal kalami dari suatu kalimat kalam pembicaraan wal qasidati tawilati lan qasidah yang sangat panjang. Jenengine bima kelawan barang huwa kang utawi ma asyharu iku luweh masyhur atau paling masyhur fiha sing wonten teng jerone jumlah atau qasidah tawilah. Jadi diambil kayak qasidahnya Umrul Qais itu disebut qasidah Umrul Qais yang terkenal itu loh. Gimana itu? Warubbalailin arkha syudulahu gitu itu. Atau kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, itu disebut qasidah kifa nabki. Jadi karena yang paling utama disebutkan pada jalinan syair itu adalah kata-kata itu, jadi dinamain qasidatu kifa nabki ya, diambil begitu, kira-kira gitulah. Jadi untuk menamai sesuatu itu pasti ada sesuatu yang unik atau yang dianggap aneh yang ada pada sesuatu yang membedakan dari yang lain. Pasti itu dasarnya gitu. Itu harus dipertimbangkan. Tidak mungkin moro-moro disebut surat Al-Baqarah tanpa mempertimbangkan apa makna Al-Baqarah dan apa isinya surat Al-Baqarah. Wa ala dzalika, ini masih kelanjutannya. Masih kelanjutan dari kalamnya Zarkashi. Tapi ya di sini dikasih tanda kutip. Kalau di versi lama tidak ada kayaknya. Wa ala dzalika, dan atas dasar itulah jarot berlaku asma uswaril Qur'ani opo piro-piro jenenge surat-surat Al-Qur'an. Contone katasmiyati suratil Baqarah koyo dene dijenengine surat Al-Baqarah bihadzal ismi kelawan jeneng menika jeneng Al-Baqarah. Alasannya liqori nati qissatil Baqarah krana indikator, atau karena ada indikasi kisah, ada indikatornya kisah Al-Baqarah. Sabi bedina al-madhkurati ingkang dipun sebut fiha ing dalam surat Al-Baqarah, lan wa aji bil hikmati lan krana ajaibnya hikmah fiha ingkang wonten teng jero kisah Al-Baqarah. Itu sudah banyak kisahnya tentang surat Al-Baqarah itu. Wa sumiyat lan dipun jenengi suratun nisa'i apa surat An-Nisa bihadzal ismi kelawan jeneng menika An-Nisa. Alasannya 5 krana barang tarot dada kang bolak-balik fiha ing dalem iku tarot data kang bolak-balik apa ma fiha ing dalem iku surat An-Nisa. Keliru. 5. Oh, di sini bacanya lama ya. Oh ya, kayaknya betul lama. Saya ulangi lagi. Wasumiyat lan diarani suratun nisa'i apa surat An-Nisa bihadzal ismi kelawan jeneng menika surat An-Nisa. Alasan kok ndak enak. 5 insyaallah ini yang betul. Tidak sip ini. Kalau dibaca lama semangsa nih. Menunjukkan zaman. Padahal yang betul kalau tidak dari siakul kalamnya ini yang betul 5. Seperti hanya tasmiyati suratul Baqarah bihadzal ismi li qorinatin. Nah itu. Li. Jadi wasumiyat lan, saya ulangi lagi, wasumiyat pakai arti yang pertama. Wasumiyat lan diarani suratun nisa apa surat An-Nisa bihadzal ismi kelawan jeneng menika jeneng An-Nisa 5 krana barang tarot dada kang bolak-balik fi 5 krana barang tarot dada kang bolak-balik. Wah, ndak enak lagi, ndak ada baliknya, ndak cocok lagi. Oke, jadikan manya zaidah saja. Ya, ini yang betul insyaallah zaidah, manya tidak dianggap mausul. Dianggap seperti kama yuqalu gitu, seperti yang di atas itu. Saya artikan lagi. Jadi bukan ma mausul tapi ma masdariyah saja. Tidak ada rujuknya nanti ini. Wasumiyat lan den arani suratun nisa apa surat An-Nisa bihadzal ismi kelawan jeneng menika jeneng An-Nisa 5 tarot dada krono bolak-balik fiha ing dalam surat An-Nisa apa sayun kasirun suwiji-wiji perkara kasirun kan akeh
min ahkamin nisa'i saking pira-pira hukume wong wedok, utamanya tentang waris, tentang pernikahannya, warisnya, hak-haknya, semuanya ada itu di situ. Jadi karena banyak hukum ini maka kemudian disebut surat An-Nisa. Wa tasmiyatu suratil an'ami lan utawi. Nah ini wa tasmiyatu di sini diharokatinya. Mungkin yang lebih tepat itu watasmiyati, diatofkan ke katasmiyati suratil Baqarah. Maksudnya wakatasmiyati gitu. Lan kaya dene dijenengine suratil An'am, surat Al-An'am. Surat Al-An'am dinamai surat Al-An'am 5 krono barang. Jadi bacanya watasmiyati atof ke katasmiyati suratil Baqarah yang di atas itu. Watasmiyati suratil An'am lan kaya dene dijenengi surat Al-An'am kelawan jeneng Al-An'am gitu mesti 5 krono barang. Enggak usah krono barang wis. Oh iya betul, 5 krono barang maroda kang tumeka apa ma fiha teng jerone surat Al-An'am. Nah ini ada baliknya, ini cocok. 5 krono barang maroda kang tumeka apa ma maksudnya ada apa ma fiha ing dalu surat Al-An'am. Nompuan mane min tafsili ahwaliha saking ngerinci ahwaliha keadaan-keadaan surat Al-An'am, keadaannya Al-An'am binatang ternak. Rinciannya sangat rinci sekali baik dari aspek hukum, terus kemudian rinciannya atau hukumnya, rinciannya ada di sini semua di surat Al-An'am. Piro-piro keadaannya Al-An'am. Wa ingkana senajano ono opo sya'an iku kotwaroda wis teman-teman tumeka opo lafzul an'ami, kananya enggak ada baliknya jadi sya'an. Wa ingkana senajano ono opo sya'an kotwaroda iku teman-teman wis tumeka lafzul an'ami opo lafat al-an'am fi wairiha ing dalem sakriyane surat Al-An'am. Meskipun di surat selain Al-An'am ada kata an'amnya, tapi surat Al-An'am disebut Al-An'am karena keistimewaan rincian keadaan An'am itu ada di surat Al-An'am. Illa hanya saja anna tafsila sak temene rincian al-warida ingkang tumeka fi qaulihi ing dalem pangendikane Allah wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Wa minal an'ami lan Allah juga menjadikan minal an'ami saking piro-piro binatang ternak hamulatan hamulatan an'am yang bersifat hamulatan pemanggul, wa farshan lan konsumsi. Jadi ada an'am binatang ternak yang sifatnya dipakai alat transportasi, ada al-an'am yang sifatnya konsumsi gitu. Ila qaulihi sampai pengendikane Allah am kuntum onoto kuntum ono sapa sira kabeh syuhada iku saksi nyekseni rincian itu. Al-An'am 142 sampai 144 iku. Nah ini khobarnya anna tafsila iku lam nyarit ora tumeka apa tafsil perincian itu fi ghairiha ing dalem sakliyane surat Al-An'am. Jadi meskipun kata Al-An'am ada di selain surat Al-An'am, tetapi rincian tentang Al-An'am ada di surat Al-An'am. Jadi rincian tentang Al-An'am itu tidak ada di selain surat Al-An'am, hanya di Al-An'am. Meskipun faktanya kata-kata itu disebutkan di selain surat Al-An'am. Kama kaya dene waroda sampun tumeka zikrun nisa'i apa nyebut kataan nisa fi suwarin ing dalem pira-pira surat. Ada di surat lain kataan nisa itu, tetapi hukumnya hanya ada di surat An-Nisa. Illa annama, hanya saja annama sak temene barang takarrara kang berulang opo ma wabusitolan den jabarake opo ma mane iku min ahkamihinna saking pira-pira hukum nisa iku lam yarid ora tumeka opo ma takarrara fi ghairi suratin nisa ing dalem saliyane surat An-Nisa. Jadi pertimbangannya seperti itu. Jadi ada kekhususannya. Wa kadzalan iku kaya dene iki tegese alasan penamaan itu suratul Maidati apa surat suratul Maidati utawi surat Al-Maidah lam yarid hale ora tumeka atau lam yarid hale atau yang keadaannya dijadikan hal tidak apa-apa
Wa kadzalan hale kaya iki suratul maidah utawi surat al-maidah lam yarid iku ora tumeka apa zikrul maidati nyebut kata al-maidah. Oh, tak ulangi maneh kaya susunan awal ae. Wa kadzalan iku kaya dene iki lan iku berarti jadi khabar. Wa kadzalan iku kaya dene iki maksude penamaan surat An-Nisa dan Al-An'am itu seperti modelnya itu suratul Maidah utawi surat Al-Maidah. Tegese titik 2 lam yarid ora tumeka zikrul maidati opo nyebut kata Al-Maidah fi ghairiha ing dalam saliyane surat Al-Maidah. Jadi kata Al-Maidah hanya ada di surat Al-Maidah secara khusus. Fasumiyat moko den jenengi apa surat Al-Maidah bima kelawan barang maksudnya ciri-ciri ya khusu ingkang mengkhususi opo iku ma ha ing surat Al-Maidah. Jadi dia dinamakan dengan sesuatu yang unik di dalam surat Al-Maidah itu. Jadi pertimbangannya nadirin tadi itu sesuatu yang langka atau dianggap aneh, yang unik, yang ajaib yang ada di surat itu yang diambil menjadi sebuah nama. Ini diskusinya masih. Kalau pertimbangan penamaan itu bima yadharu minal munasabat. Jadi didasarkan pada persesuaian yang ada pada surat itu antara nama surat dan isinya. Kemungkinan kedua. Jadi kalau bukan tauqifi. Jadi kalau disepakati bahwa nama itu adalah inisiatif para sahabat, begitu. Kahal huwa tauqifin au bima yadharu minal munasabat tadi di awal diskusinya. Ini pertimbangan-pertimbangan jika jawaban dari pertanyaan itu hal huwa taufiqiyun au bima yadharu minal munasabat. Jika jawabannya yang kedua bima yadharu. Tapi nanti akan dijelaskan Asyuti bahwa Asyuti lebih cenderung kepada tauqifi. Masih mengutip Az-Zarkashi. Qala ngendika sapa Imam Az-Zarkashi fa ingkila. Terus kemudian persoalannya adalah iki. Persoalan perkembangan iki. Fa ingkila moko lamun den ngendikakno maksudnya den takokno. Den ngendikakno itu maksudnya di sini den takokno. Apa lafat qad waroda? Lan sak piturute saya artikan qad waroda teman-teman wis tumeka fi surati Hudin ing dalam surat Hud apa zikru Nuhin nyebut lafat Nuh wa Salihin lan nyebut lafat Saleh jeneng Saleh wa Ibrahim lan nyebut jeneng Nabi Ibrahim wa Lutin lan nyebut jeneng Nabi Lut wa Syuaibin lan nyebut Nabi Syuaib wa Musa lan nyebut Nabi Musa. Falima maka karena apa, atas dasar apa? Falima maka karena apakah khusot dan khususaken opo surat Hud bismi Hudin wahdah kelawan nama Hud wahdah hale saja. Kenapa? Padahal di situ ada banyak kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Kata-kata itu disebut semua Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa. Mengapa nama Hud yang dipilih? Ma'anna kiswata Nuhin ing dalam sartane atau padahal anna kiswata Nuhin sak temene kisah Nabi Nuh fiha ing dalam surat Hud iku awab luweh ombo wa atwalulan luweh dawa. Nyapo? Ini enggak sudah lewat dari pertimbangan. Kalau memang karena ada kekhususan itu, lantas kenapa? Kalau hanya karena kata itu disebut, kata Al-An'am disebut di surat Al-An'am, maka karena Al-An'am didiskusikan lebih luas, maka An'am menjadi namanya. Lalu kemudian An-Nisa pun seperti itu. Hukum-hukum perempuan hanya ada di surat An-Nisa. Meskipun di surat lain ada kata An-Nisa. Lah ini Hud ada di situ, Nuh ada di situ, Nabi Soleh ada di situ. Ngapain Hud saja yang dipilih? Kila dan ngendikakno. Nah, wong takone nganggo kila, maka jawabannya nganggo kila. Kila dan ngendikakno. Apa lafat takarrarat ila akhiri. Jawabannya ini. Jawabannya kenapa seperti itu? Takarrarat berulang.
hadhil qasasu apa pira-pira kisah iki fi suratil a'raf ing dalam surat al-a'raf dengan komposisi yang sama. Maksudnya pembahasannya sama. Perkara itu maksudnya ceritanya sama. Tokoh-tokoh ini, nabi-nabi ini, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa. Di surat al-a'raf ya ada. Wa surati Hudin lan ing dalam surat Hud. Di surat Hud juga ada. Surat al-a'raf kisahnya Hud ada. Wasyu'ara ilan juga di surat Syu'ara. Bi'au abah berulangnya itu bi'au abah kelawan luweh ombo mimma saking barang, maksudnya kisah warodat kang tumeka apa ma fi ghairiha. Jadi manya ini muannas karena dia mubham, bisa muannas bisa mudzakkar. Warodat kang tumeka apa ma fi ghairiha ing dalem sakliyane Hud. Maksudnya fi ghairiha ing dalam sakliyane al-a'raf. Yang ada di surat al-a'raf itu kisah-kisah dengan nabi-nabi yang sudah disebutkan itu justru lebih panjang lagi daripada yang ada di Hud. Walam yatakarror fi wahidatin, walam yatakarror lan tidak berulang fi wahidatin ing dalam siji min hadhihi suwari tsalati saking 3 surat ini yang disebutkan tadi al-a'raf, Hud dan Syu'ara. Ismu Hudin apa jenenge Nabi Hud katakar ruri koyok dini berulangnya nama Hud fi surati ing dalam surat Hud. Jadi itu alasannya. Satu, jadi kisah itu diulang di surat al-a'raf, di surat Hud, di surat Syu'ara juga diulang, bahkan lebih luas. Hanya saja problemnya tidak satu pun di 3 surat itu nama Hud diulang berkali-kali seperti yang ada di surat Hud sendiri. Wah, sampai sakmono nek goleki ulama. Ya tentu ini bisa lah disebut spekulasi, monggo. Barang sudah jadi. Jadi barang sudah jadi dicarikan alasannya. Ya kalau itu mungkin komentar seperti ini mungkin seperti orang-orang orientalis yang mengomentari seperti dulu kita pernah diskusi Harun wa Musa. Di surat-surat yang lain Musa dulu baru Harun. Jadi dia berpikir, si orang barat yang pernah situ ceritakan itu, bahwa rima itu Nabi Musa ditaruh di belakang untuk menjaga rima di surat Toha. Jadi seperti itu saja, jadi seolah-olah ngece, seolah-olah. Tapi ya kalau datangnya dari persepsi yang luar biasa, maka lahirnya akan luar biasa. Tapi saya lebih memilih yang luar biasa. Nah, saya percaya memang itu tidak main-main, tidak ada yang kebetulan. Saya kira itu cocok dengan keimanan, tidak hanya mengandalkan rasionalitas. Jadi alasannya itu. Memang di surat Al-A'raf, surat Hud, surat Syu'ara, kisah nabi-nabi yang sudah sebutkan itu, bahkan kisahnya Hud sendiri, itu ada di situ semua. Bahkan lebih panjang. Tapi perkaranya, diulangnya kata Hud itu di 3 surat itu tidak seperti diulangnya kata Hud di surat Hud sendiri. Fa innahu krono sak temene nama Hud takarrara iku berulang apa nama Hud fiha ing dalam surat Hud fi arbaati mawadhi'a ing dalam 4 pira-pira tondo, ada di 4 tempat di surat Hud diulang 4 kali. Watikraru dan utawi pengulangan iku wau min akwal asbabi iku setengah saking paling kuate pira-pira sebab allati kang zakarna sampun nyebut sebab itu hak ing allati. Jadi pengulangan itu, intensitas pengulangan itu menjadi sebab paling kuat surat itu disebut Hud. Itulah kira-kira. Problem lagi nanti. Oke, selanjutnya. Sekali lagi ini pertimbangannya pakai pertimbangan kedua dari diskusi awal, hal huwa tauqifiyun au bima yadharu minal munasabat. Jadi pakai bima yadharu minal munasabat. Jadi kalau tauqifiyun selesai,
Ndak ada ndak ada diskusi, sudah dari sana. Jadi diskusinya masih di Bima Yadharu Minal Munasabat. Diduganya di situ. Saya lanjutkan. Kala ngendika sapa Imam Az-Zarkashi. Nyanggah lagi. Oh gitu alasannya. Oke, kita terima. Nah, ada lagi nih diskusinya. Kala ngendika sapa Imam Az-Zarkashi. Fa in qila moko lamun den ngendikakno apa lafat fakot takarrara ismu nuhin fiha fi sittati mawadhi'a. Apa lafat fakot takarrara ila akhirih. Jadi kalau ada yang bilang, tidak tahu siapa yang bilang, yang jelas fa ingkila fakot takarrara ismu nuhin, jadi disanggah yang tadi itu. Kalau hanya kalau hanya karena alasan takarrur, intensitas keberulangan kata itu di dalam suatu surat, maka ini sanggahannya gitu. Ada pertanyaan lagi. Fakot takarrara moko teman-teman wis berulang ismu nuhin opo jenenge Nabi Nuh fiha ing dalam surat Hud fi sittati mawadhi ing dalam 6 piro-piro tempat. Loh, kenapa enggak didamain surat Nuh saja? Surat Hud itu. Wong di situ juga disebutkan Nabi Nuh dan dia diulang 4 di 4 tempat. Hud hanya diulang kata Nuh diulang di 6 tempat, sementara kata Hud hanya diulang di 4 tempat. Kan intensitas pengulangannya lebih banyak nama Nuh, ngapain tidak dikasih nama Nuh? Kila moko den ngendikakno, dijawab maksudnya opo lafat lama ufridat ila akhirih. Moko dijawab problem itu lama ufridat, semangsane ufridat didewekno, disendirikan lidzikri Nuhin kaduwe nyebut, untuk nyebut Nuh wa kisatilan kisahnya Nuh ma'a qaumihi ing dalem sartane kaum Nuh. Apa suratun satu surat birok siha kelawan dasi surat, maksudnya dengan utuh. Ketika ada surat Nuh secara tersendiri yang disebutkan secara khusus tentang Nuh dan kaumnya, falam yaqo, sehingga atau maka tidak terjadi fiha ing dalem niku suratun wairu dalika opo sakliyane mengkunu kisah, sehingga tidak terjadi selain kisah Nuh di surat itu, karena ada surat Nuh sendiri kan. Kalau sudah disendirikan seperti itu, kanat moko ono opo endi kanat moko ono opo suratun birok sihaiku bian aula iku luweh layak biantu sama kelawan yento den jenengi opo suratun birok siha bismihi kelawan jenengi suratun birok siha, maksudnya dijeneng bismihi kelawan jenengi Nuh min suratin daripada surat tadommanat kang mengandung apa iku suratin kisah tahu ing kisah Nuh wa kisah tawiri lan kisah sakliyane. Jadi jawabannya, kenapa tidak disebut surat Nuh saja? Kalau alasannya karena intensitas pengulangan, justru nama Nuh itu diulang 6 kali, lebih banyak daripada surat Hud. Di suratnya sendiri hanya 4 kali. Kenapa enggak disebut Nuh? Nah, jawabannya, kalau ada satu surat yang sudah dikhususkan untuk menceritakan Nabi Nuh dan tidak diceritakan selain masalah Nuh dan sudah ada namanya surat Nuh, maka sangat pantas sekali surat tersebut disebut surat Nuh daripada ada surat lain yang dinamai surat Nuh tapi masih mengandung kisah lain. Kan yang lebih layak disebut surat Nuh bukan surat Hud, karena surat Hud masih ada cerita nabi lain. Wong ini sudah ada surat khusus kok yang menceritakan khusus Nabi Nuh dan kaumnya dan tidak bicara yang lain. Ya niscaya surat yang khusus menyebut Nabi Nuh itu lebih layak dinamai surat Nuh daripada dinamai dengan surat yang lain. Itu yang lebih layak dikasih nama surat Nuh, bukan surat Hud. Gitulah jawabannya kira-kira.
Surat Hud yang tetap istimewa lah. Memang yang layak itu namanya surat Hud, bukan surat Nuh. Kok enggak surat Nuh? Karena ada surat tersendiri yang membahas kisahnya Nabi Nuh bersama kaumnya saja. Itu lebih layak disebut surat Nuh daripada surat lain. Maksudnya surat lain dan surat Hud itu yang membicarakan kisahnya Nuh, juga kisah-kisah yang lain. Kan lebih fokus, itu alasannya. Nanti ono jawabannya ulama. Padahal pertanyaan ini wis ruwet begitu. Loh, kan Nabi Nuh lebih banyak diulang, tapi tidak disebut surat Nuh. Lebih banyak lagi daripada kata-kata Hud di dalam surat Hud itu. Jawabannya, karena sudah ada surat lain yang dinamakan Nabi Nuh. Sudah ada surat Nuh yang hanya membahas tentang Nuh dan kaumnya, tidak yang lain. Itu lebih Nuh daripada surat Hud ini gitu. Titik. Intaha entek opo penjelasan Imam Az-Zarkashi. Kultu ngucap sapa ingsun ana tambahan neh dari Imam Asy'uti. Walakalan iku wenang kanggo sira. Walakalan iku wenang kanggo sira antas ala utawi yen to takon sapa sira fatakula terus ngucap sira. Ada lagi yang bisa Anda persoalkan gitu, katanya Masyuti. Selain yang sudah disebutkan, sebenarnya ada lagi loh, Anda juga boleh takon boleh memperkarakan. Apa itu? Qad sumiyat fatakul mau ngucap sira ing lafat qad sumiyat suwarun ila akhirih. Qad sumiyat teman-teman den jenengi suwarun apa pira-pira surat jarot kang berlaku fiha ing dalam iku surat. Qasasu anbiya apa pira-pira kisah para nabi bi asmaihim kelawan pira-pira jenenge para nabi. Jadi ada suatu surat, beberapa surat yang dikasih nama berdasarkan kisah nabi dengan nama nabinya. Ada beberapa surat yang dinamakan dengan nabi yang ada pada yang diceritakan di surat tersebut. Contohnya kasurati Nuhin kaya dene surat Nuh, wa surati Hudin dan surat Hud, wa surati Ibrahim lan surat Ibrahim, wa surati Yunus lan surat Yunus, wa surati Ali Imran, ini bukan nabi, wa surati Ali Imran lan surat Ali Imran, wa surati Tasin Sulaiman lan surat Tasin Sulaiman. Maksudnya 6 lah. Wa surati Yusuf lan surat Yusuf, wa surati Muhammadin dan surat Muhammad, wa surati Maryam lan surat Maryam. Meskipun ini qasasul anbiya ya, beberapa ulama, bukan beberapa, mufakat ya, kecuali yang ikut feminisme. Ya tak tahu lah, kecuali yang ikut feminisme. Jadi ini disebutnya qasasul anbiya, tapi Maryam tidak diakui sebagai anbiya. Alasannya karena dia perempuan. Untuk definisinya Nabi sama Rasul acara rojulun yuha ilaihi, itu laki-laki yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Dan Nabi Rasul, ya Rasul sama Nabi lah pengertiannya itu. Jadi rojulun laki dulu, zakarun jadi lanang. Tapi di sini qasasu anbiya. Jadi secara tidak langsung Maryam ini katut Nabi jane. Ali Imran. Ali Imran ini, Imran bukan tidak dikenal sebagai, ada yang bilang keluarga Imran keluarga Nabi, tapi bukan Rasul. Bukan Rasul. Nah, si Maryam ini ada di sini. Musa siapa? Isa ya. Isa dalam Harun itu masuk, itu keluarga Alu Imran itu. Iya, apa ada Nabi Imran? Mungkin ya, saya tidak pernah tahu itu. Oh iya, gila-gila. Keluarga Imran ini, wah jadi berpikir ruwet ini sekarang. Karena di sini qasasu anbiya, kisah-kisah para nabi. Jadi suatu surat dikasih nama satu tokoh yang ada di dalam surat itu. Jadi dugaannya nabi, Maryam pun nabi. Karena ada yang bilang begitu. Karena ada ulama yang bilang begitu. Jadi tetap
kisahnya kisah-kisah Nabi. Judulnya Wasuratul Luqman, Wasuratul Luqman dan surat Luqman. Ini juga gitu debatnya ulama. Ada yang bilang Luqman ini Nabi, ada yang bilang Al-Hakim saja, orang bijak saja, tapi bukan Nabi. Wasuratul Mu'min dan surat Mu'min, karena ada kata-kata rajulun mu'minun. Ini ada bilang Nabi. Karena qasasu anbiya di sini. Wa qissati aqwamin, dan kisahnya beberapa kaum kadzalika kaya dene mengkono penamaan surat dengan nama Nabi sebagai tokohnya, dijadikan nama surat. Contohnya yang kaum kasurati Bani Israil, kaya dene surat Bani Israil, Al-Isra itu. Atau kaum lagi komunitas wasurati ashabil kahfi, dan surat ashabul kahfi, wasuratil hijri dan surat al-hijr, ashabul hijril mursalin, ashabul hijril mursalin. Ya, ini nama tempat, tapi yang dimaksudkan adalah ashabnya yang menempati tempat itu. Kahfi ini juga tempat, di komunitasnya. Wasurati Saba, dan juga surat Saba. Saba ini tempatnya yang dimaksudkan orangnya. Ada lagi komunitas lain bukan manusia. Wasuratil malaikati, surat malaikat, yaitu surat Fatir itu. Komunitas lain wasuratil jinni, dan surat jin. Wasuratil munafikin, ini baru manusia. Nah, manusia seperti Ashabul Kahfi, tapi sudah menggunakan sifatnya, perbuatannya, bukan tempatnya. Kalau Saba, Hijr sama Kahfi kan didasarkan pada tempatnya. Wasuratil munafikin dan surat munafikin. Jadi kriteria perbuatannya. Wasuratil mutaffifin dan surat mutaffifin, para pengurang timbangan. Wa ma'ahadha kullihi. Pertanyaannya sampai sejeli ini. Bersama ini kullihi kuwabeh ini. Ini belum sampai pertanyaannya, hanya uraian deskripsi masih. Wa ma'ahadha kullihi. Bersama ini kullihi kuwabeh, penjelasan tadi itu. Lam yufrot ora didewekno li Musa kadwi Musa suratun opo satu surat tusam makang den jenengi opo surat bihi kelawan jeneng Musa. Padahal ma'a kasroti ing dalam sartane kasroti zikri akeh disebute Musa fil Qur'ani di Al-Qur'an. Hatta qala ba'duhum, saking akeh hatta qala sehingga sampai ngucap atau berpandangan ba'dhum sapa sebagian ulama kadal Qur'anu nyaris Al-Qur'an apa Al-Qur'an ayakuna yento kulluhu apa sekabehane Al-Qur'an Musa iku temane Musa. Titik. Kalau diskusinya bahwa dari tadi itu ada yang unik, kayak Hud dinamai Hud karena 4 kali diulang. Kok tidak dinamai? Kalau alasannya karena pengulangan, kenapa tidak dinamai Nuh saja? Nuh justru diulang lebih banyak di surat Hud. Kok tidak dinamai Nuh saja? Kan tadi sudah dijawab. Kalau fenomena seperti itu, Asyuti menambahi. Sampean bisa takon. Takon yang ini. Kan ada banyak surat dinamai dengan nama nabi yang kisahnya terdapat dalam surat itu. Disebutkan semua nabinya tadi. Mulai nabinya, keluarganya nabi, sampai komunitas yang ada nabinya, sampai malaikat, sampai jin, orang munafik yang di zaman Rasulullah sana, mutaffifin, komunitasnya orang pengurang timbangan, itu ada nabinya. Itu orang namanya dewe-dewe. Lah perkara niki nyapo? Kok tidak satupun surat yang dinamai dengan nama Nabi Musa? Padahal wakeh sebutannya Musa. Kalau memang alasannya karena intensitas penyebutan, kenapa tidak ada satu surat di Al-Quran itu yang khusus dinamai dengan nama surat Musa? Kalau dilihat dari jumlah intensitasnya mungkin lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Karena sangkut pautnya dengan Nabi Israel itu, nabinya orang Bani Israel. Karena mayoritas nabi dari Bani Israel. Kok ndak ada? Nah, sama nih saya takon ngono jadi. Sampai ada teman saya begitu. Katanya bilang begini teman saya. Namanya Halim. Gak tahu dia sering mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi
Jadi dia sering mengalami hal-hal begitulah. Jadi tanya, kenapa kok dari awal surat Al-Baqarah itu kok Musa terus yang disebut, katanya ceritanya Musa. Saya waktu itu yang paling banyak itu kata dia itu Musa, di dalam Al-Quran itu Musa. Ternyata sudah ada ini. Dulu saya jawabnya begini, karena bagi saya jawabnya saya begini, saya curiga dia kenapa kok Musa, apa yang istimewa dari Musa ini. Saya coba cari-cari di Al-Quran, Musa musuhan sama Fir'aun, Musa berdialog sama Bani Israel, Musa musuhan sama Nabi Khidir. Bukan musuhan, maksudnya ada kisah Musa bersama Nabi Khidir. Bagi saya begini, kecenderungan apa yang kita bawa membaca Al-Quran dan sedikit banyak tahu artinya, itu akan membawa kesimpulannya. Kayak orang sejarawan melihat Al-Quran, ya akan diberi sejarah oleh Al-Quran. Kalau orang biolog membaca Quran, ya akan dikasih biologi full sama Al-Quran. Kalau seorang fisikawan, ya akan dia temukan Quran akan kasih materi fisika di luar buku yang ada. Kalau dia matematika, ya akan disuguhi dengan matematika yang mungkin tidak pernah ada di beda lah, kalaupun ada sudut pandangnya beda. Jadi saya punya pikiran begitu dulu. Jadi saya curiga, kenapa teman saya namanya Halim itu kok dia merasa bahwa seluruh kisah yang ada di situ itu di Al-Quran ini Musa semua, katanya. Kayak ini Musa semua. Dan saya curiga dia ada sesuatu gitu dengan Musa ini. Saya baru tahu jawabannya berikutnya dari cerita teman-temannya. Saya waktu itu hanya jawab gini, yang enggak Tolim, yang paling banyak itu ya Nabi Muhammad. Loh kok bisa? Lah iya, wong yang diajak ngomong Nabi Muhammad kok, yang dapat wahyu Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim. Dalikal, kanya itu khitabnya ya Muhammad. Mana lagi? Jadi yang justru yang diajak bicara sama Al-Quran pertama kalinya justru Nabi Muhammad. Saya bilang begitu dari awal sampai akhir, Nabi Muhammad. Yang dituruni Al-Fatihah ya Nabi Muhammad. Temanya Nabi Muhammad semua. Saya bilang begitu, asal serampangan saja. Ternyata belakangan saya baru tahu bahwa si namanya teman saya Halim itu kesemsem kepingin ketemu sama Nabi Khidir. Dan itu ada hubungannya sama Musa. Sehingga seluruh Al-Quran dia kisahnya utamanya tentang Khidir. Itu saya baru tahu berikutnya. Ternyata begitu. Ya wajar kalau teman saya bilang itu Nabi Musa semua. Dia karena ngebut kepingin ketemu Nabi Khidir, ya intermezzo saja. Dan ternyata ini ya memang iya. Kok tidak ada surat Musa? Padahal intensitas penyebutannya sangat tinggi di Al-Quran itu. Sampai-sampai ada yang menduga seluruh temanya Al-Quran itu ya Musa, dengan seluruh kebani Israelannya, kabeh dengan kisah-kisah Bani Israelnya, semua tentang itu. Gitu. Wakana lan ono aula suratin opo paling pantese surat. Paling pantese. Keliru ya. Dijadikan saja dibalik, ini dibalik khobarnya. Wakana lan ono iku aula suratin paling pantese surat antusamma yento. Bi antusamma, maksudnya kelawan yento dan jenengi opo surat bi kelawan surat Musa. Opo suratu Toha, surat Toha. Jadi dibalik ini. Harus dibaca suratu Toha jadi isimnya kanannya. Jadi dibalik. Kalau kita ngartikan ya tidak apa-apa, seperti wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, itu kan dibalik, itu susunannya kayak itu. Jadi hakonnya, khobarnya kanannya didahulukan.
Nanti susunannya seperti itu. Surat yang paling layak diberi nama surat Musa itu adalah surat Toha. Jadi surat Toha ini yang paling layak diberi nama surat Musa. Atau kalau tidak, Awil Qososi utawa surat Al-Qasas saja yang sangat layak diberi nama surat Musa. Awil A'raf utawa surat Al-A'raf saja yang layak dikasih nama surat Musa. Alasannya libas tikisoti krono dibebere kisah Nabi Musa fitsalasati ing dalem 3 surat itu, Toha, Qasas lan Al-A'raf. Malam tubesat ma kelawan barang atau keterangan lam tubesat kang ora den beber apa ma fi ghairiha ing dalem sakriyane surat Al-A'raf atau Al-A'raf saja yang dikasih nama surat Musa, karena di situ uraiannya lebih banyak daripada di surat selainnya Al-A'raf. Gitu. Ada yang bilang surat Toha yang layak, tapi kemudian Al-A'raf. Wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono-mengkono nasib, kok nasib ya? Kaya dene mengkono-mengkono penamaan surat Musa kisdam atau fenomena penamaan surat Musa. Iku kaya dene mengkono-mengkono penamaan surat Musa kisatu Adam utawi kisah Nabi Adam. Dzukirat halitipun sebut apa kisah Nabi Adam fi iddati suwarin ing dalem pira-pira surat. Sejumlah pira-pira surat. Ing dalem iddati suwarin di beberapa surat gitu. Walam tusamma tapi ora den jenengi. Bihi kelawan Adam, bihi kelawan nama Adam suratun apa satu surat. Demikian juga kisahnya Nabi Adam banyak disebutkan di banyak surat, tapi tidak satu surat pun dikasih nama surat Adam. Ka'annahu koyo-koyone sak temene penamaan Adam iktifaun itu ngalap cekap bisuratil insani kelawan surat Al-Insan. Koyo-koyo wis cukup disebut Al-Insan. Jadi surat Al-Insan itu sebenarnya itulah Adam itu. Cukup itu, tidak usah dikasih surat Adam. Juga wakadzalika lan kaya dene mengkono penamaan surat dengan sebutan, maksudnya ndak ada surat namanya Musa, ndak ada surat yang namanya Adam. Kaya dene mengkono ndak ada nama seperti itu. Qissatud dzabih utawi kisahnya Adzabih. Nabi yang disembelih mim bada'il qisasi saking pira-pira keindahane pira-pira kisah. Walam tusammalan ora den jenengi bihi kelawan iku surat Adzabih suratus as-suratus Saffati apa surat as-Saffat. Demikian juga surat Adzabih ada kisah Nabi yang disembelih, dan kisah itu hanya ada di surat As-Saffat. Tapi kenapa surat As-Saffat tidak dinamai dengan surat Adzabih? Karena kisahnya orang yang akan disembelih di situ, Mbuh Ishaq, Ismailnya itu kan beda pendapat. Dan juga wakil suatu Dawud, kisah Nabi Dawud. Dzukirat dan sebut wakil suatu Nabi Dawud, wakil suatu Dawud dan utawi kisah Nabi Dawud dukirat iku den sebut apa kisah Nabi Dawud fisot ing dalam surat Sot. Walam tu samalan ora den jenengi apa surat Sot bi kelawan jeneng Nabi Dawud. Surat Sot ora disenengi Nabi Dawud, padahal hanya di situ secara istimewa Dawud disebut. Fanzur mongko kudu ningali sira nek ana pitakonan kaya ngono. Fanzur mongko kudu ngerenung-ngerenung sira fi hikmati dzalika ing dalem hikmah mengkuno sing kabeh wis disebutno iki. Kalau memang itu atas pertimbangan rasional seperti yang sudah saya sampaikan, katanya Asyuti, Anda layak bertanya seperti itu. Musa kayak disebutnya pokok orang surat Musa, surat Kalim lah paling tidak itu. Terus kalau memang Adam juga disebut, ngapain nggak ada surat Adam? Atau kisah orang yang disembelih, Nabi yang disembelih, Nabi Ismail atau Nabi Ishaq, kok tidak ada surat itu? Padahal mestinya ada, mestinya gitu. Nabi Dawud
ya ora disebut, ora didadekno jenenge. Mungkin perdebatannya seperti podo-podo pahlawan iki kok ora dadekno jeneng jalan ya. Jalan Yai Haji Mustafa Bisri. Jalan podo-podo pahlawan kok ora dadekno jeneng misalnya, kan mungkin ada penamaan. Nah itu fanzur hikmati dalika, maka hendaklah kamu merenungkan fi hikmati dalika ing dalam hikmah mengkono-mengkono. Wah. Kaya Asyuti anu iki memancing diskusi. Kalau memang atas pertimbangan pengulangan, intensitas pengulangan, mestinya ini ada. Anda juga boleh bertanya. Kalau Nabi Musa sering diulang, tapi kok tidak ada surat khusus untuk Musa, sementara yang lain disebut semua Ibrahim, Lot, Ibrahim, Lot, Hud, Soleh, Nabi Soleh, ada nama-nama tersendiri. Surat Muhammad ada sendiri, tapi kok Musa tidak ada, Adam tidak ada, padahal Abul Anbiya. Seolah-olah itu dicukupkan dengan surat Al-Insan saja. Boleh seperti itu, silahkan Anda renungkan. Terus kemudian Asyuti seolah-olah memberikan jawaban yang tidak pernah ada di sebelumnya karya Asyuti. Ala anni ing atase sak temene ingsun, jare Asyuti. Kenapa saya tadi ngomong bahwa Anda juga boleh bertanya seperti yang sudah disampaikan tadi? Kenapa? Karena ala anni sak temene ingsun raaitu iku ningali sapa ingsun ba'da dzalika sak sampune mengkono-mengkono pertanyaan diskusi itu. Fi jamalil qurra'i, dari awal kok ndak ada surat Musa kok ndak ada itu. Karena saya melihat ba'da dzalika sak sampune mengkono-mengkono diskusi fi jamalil qurra'i ing dalam kitab Jamalil Qurra' Lis-Sakhawi karyanipun Imam As-Sakhawi ningali napa anna surat Thaha ing sak temene surat Thaha iku tu sama diarani apa surat Thaha, surat Al-Kalimi, diarani surat Al-Kalim. Nah itu seolah-olah dijawab sama Siti. Jadi ada keterangan di Jamalil Qurra' karyanya As-Sakhawi itu bahwa surat Thaha itu disebut surat Kalim, seperti saran tadi itu bahwa yang paling layak dinamai surat Musa itu ya surat Thaha itu. Berarti ada informasinya surat Al-Kalim. Lain lagi wasamalan jenengi hateng iku surat Thaha Al-Hudali, sapa Imam Al-Hudali fi kamilihi ing dalam kitab ingkang judule Kamil karyanya Imam Al-Hadzali jenengi surat Musa kelawan surat Musa. Ha ing surat Thaha wasamalan jenengi hateng niku surat Thaha Al-Hudali, sapa Imam Al-Hudali fi kamil ing dalam kitab Kamilnya Imam Al-Hudali surat Musa kelawan jeneng surat Musa. Jadi oleh Imam Al-Hudali surat Thaha dinamai surat Musa. Wa anna surat Shad lan sak temene surat Shad itu sama ikutin jenengi apa surat Shad. Surat Dawud kelawan jeneng surat Dawud itu sama di kitabnya Al-Hadzali itu. Wa ra'aitu lan uga ningali ingsun fi kalamil Ja'bari ing dalem Imam Al-Ja'bari ningali anna surat As-Saffati ing sak temene surat Saffat iku tu sama diarani apa iku surat Saffat surat Ad-Dabih kelawan aran surat Ad-Dabih. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono penjelasan kabeh niki diarani surat Kalim, diarani surat Dawud, diarani surat Zabih iku yahtaju butuh apa dzalik ila mustanadin maring referensi minal athari saking athar. Itu yang jadi masalah. Kalau cuma nyimpulkan seperti tindakan pertimbangan yang kedua tadi bima yadharu minal munasabat, ya gampang saja orang menyimpulkan. Orang-orang cerdas bisa. Oh iki diarani surat Kalim wae, iki dijenengi surat Musa wae, sing luwih daripada dijenengi Thaha, luwih layak dijenengi Musa iki. Surat Shad iki luwih layak jenengi Dawud iki. Atau kalamnya Imam Al-Ja'bari surat Saffat iki sing layak surat Ad-Dabih saja ini karena yang unik ini. Tapi perkaranya itu butuh referensi. Ada enggak sahabat yang mengucapkan seperti itu? Ini lagi-lagi Asyuti. Tapi dia sudah mengumpulkan kalamnya ulama kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi seolah-olah diskusinya dia dari awal tadi dia ngomong
Kultu walaka antas al. Saya mengatakan, kata Asy'ari, Anda boleh bertanya. Nah, tadi itu semacam taswik kalau dalam ilmu balaghah. Wati ngekei wong wacana, wah menarik. Sebenarnya Asy'ari sudah punya itu bahannya. Ya begitu, faslun tawiki ku fasal. Ada pasal lagi yang dipisah selain tambahan. Dan ini nggak bisa dimasukkan ke pembahasan sebelumnya atau dimasukkan ke tambihun. Nggak bisa. Dimasukkan ke pasal sebelumnya tentang satu surat punya banyak nama. Itu juga nggak bisa. Jadi disendirikan oleh Asy'ari. Wa kama sumiyat lan kaya dene sumiyat den jenengi as-suratul wahidatu as-suratul wahidatu apa surat kang siji bi asma'in kelawan pira-pira jeneng. Sumiyat mongko den arani suwarun apa pira-pira surat bismin wahidin kelawan jeneng wahidin kang siji. Kalau ada satu surat, fenomenanya, kalau ada satu surat dikasih nama dikasih beberapa nama atau punya beberapa nama, maka di sini sebaliknya ada beberapa surat hanya punya satu nama. Kasuari kaya dene pira-pira surat al-musammati kang den jenengi bi alif lam kelawan surat alif lam mim au alif lam ra utawa kelawan jeneng alif lam ra alal qauli ing atase satu pendapat atau satu qaul bi anna isinya qaul itu bi anna fawatihas suwari kelawan sak temene pira-pira pembuka surat iku asmaun dadi jeneng lah katu iku surat. Jadi atas dasar pertimbangan itu catatannya. Kalau tadi ada satu surat punya banyak nama, maka ada beberapa surat yang hanya punya satu nama. Dengan formula, pendapatnya kaulnya salah satu ulama, bahwa awal surat adalah namanya. Jadi ada surat alif lam mim, ada surat alif lam ra. Gitu. Bukan alif lam mimnya banyak, alif lam mim yang mana itu? Nah, karena itu. Kalau itu disepakati sebagai nama. Jadi ini diskusinya bahwa ada yang seperti ini. Satu surat, beberapa surat hanya punya satu nama. Ada surat alif lam mim, Al-Baqarah kan juga alif lam mim. Alif lam ra. Entah surat ra atau mana itu. Itu disebut surat alif lam ra gitu saja. Tapi penamaan kan biasanya kan mampu membedakan dengan atau mengidentifikasi diri dengan yang lainnya, membedakan diri dengan yang lainnya. Biasanya nama kan begitu. Kalau nama-nama surat alif lam mim nanti saya mau baca surat alif lam mim, ya dia punya kemungkinan alif lam mimnya Al-Baqarah atau alif lam mimnya dari surat-surat yang lain. Ada kemungkinan itu. Jadi ya ini tetap jadi diskusi. Jadi sebaliknya pengembangannya ada beberapa surat, ada satu surat yang punya banyak nama, tapi ini juga ada beberapa surat yang hanya punya satu nama, dengan teori atau satu kaul yang menyatakan bahwa pembuka surat adalah namanya. Ada surat alif lam mim dan lain sebagainya. Oke, faidatun ini sebelum khotimah, sebelum prolog, Asy'ari memberi satu bab faidatun fi i'rabi asma'i suwari, tentang mengi'rab nama-nama surah. Yes, sampai kene dhisik matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh. Muga-muga dipun paringi istiqomah. Muga-muga dipun paringi manfaat, muga-muga bareng dibarengi karo ridhone Gusti Allah. Mugi-mugi wis pokoke matur nuwun sing akeh. Matur nuwun Gusti, matur nuwun nang sampean sembarangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati
فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمة.